A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah nih hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Hanya sebatas mengingatkan aja nih buat semuanya, buat yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Kalau kita ini dengar-dengar katanya sudah masuk ke fase akhir zaman. Ya Bu ya? Bener nggak Bu? Zaman sekarang ini banyak banget nih orang-orang yang mementingkan dirinya itu dengan segala sesuatu yang tidak benar. Berita-berita bohong, fitnah-fitnah demi menguntungkan kepentingan pribadinya sendiri. Zaman sekarang banyak kan kayak hoax apa segala macam, bener nggak Bu? Berita-berita bohong yang menguntungkan dirinya, bener Bu? Nah, nih tema kita hari ini kita angkat adalah waspadalah kepada fitnah akhir zaman. Apa Bu? Waspadalah kepada fitnah akhir zaman. Karena zaman sekarang ini kita benar-benar harus makin pinter, harus waspada. Jangan sampai kita salah arah nih. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke tausiah yang pertama. Kita dengarkan dari guru saya, ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz, kalau kita lihat zaman sekarang ini kan kita dengar-dengar katanya udah masuk ke akhir zaman nih Pak Ustadz. Fitnah akhir zaman itu semakin banyak. Setiap orang itu saling menjatuhkan. Bahkan antara mungkin sahabat, saudara, bahkan teman dan lain-lain pokoknya intinya. Nah sekarang mengapa sih di akhir zaman begitu Pak Ustadz? Banyak terjadi fitnah. Kenapa seperti itu? Mohon izin waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tanggal 14 Ramadan hari ini kita mendapatkan keberkahan luar biasa. Di malam 14 Ramadan Allah berikan kemuliaan berupa apa? Di malam Ramadan yang malam 14, yakni disaksikan ibadah kita oleh para malaikat. Malaikat jadi saksi atas apapun amal ibadah kita dari semalam hingga hari ini. Untuk itu pengawasan para malaikat itu luar biasa. Dan ketahuilah, betul tadi yang dikatakan Mas Fadli, bahwa alhamdulillah kita sudah berada di akhir zaman. Akhir zaman bagaimana maksudnya? Karena memang kata Rasulullah SAW, fitnah terbesar dari umat Rasulullah, fitnah di akhir zaman. Di mana merajalelanya pembunuhan, merajalelanya akhlak yang buruk. Sebenarnya ini yang harus dikhawatirkan sebenarnya, adanya godaan dunia. 3 tantangan kita di akhir zaman ini karena naik turunnya iman, karena memperturutkan nafsu. Dan yang kedua, tidak belajar dari keadaan. Sebenarnya zaman ini jadi pembelajaran besar buat kita. Makanya didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Kemudian mempertaruhkan kebohongan. Kebohongan dijadikan penyebaran. Ini luar biasa. Mohon maaf sekali kita tweet, terus kita kirim kemana-mana, berapa yang ikut dalam kebohongan kita, maka kita bertanggung jawab atas kebohongan demi kebohongan itu. Makanya jangan langsung menyebarkan. Kemudian ada beberapa fitnah yang mengenai kita di akhir zaman ini. Ada fitnah beretika, akhlak. Ini dikhawatirkan akhlak anak-anak. Orang dulu, kalau mau lewat di depan orang tua, tabe, permisi, izin. Sekarang anak-anak lewat-lewat injak kakinya orang tuanya. Dipanggil, kenapa? Apa lihat mama? Apa lihat? Apalagi adanya kemalasan. Karena kenapa? Karena sudah zaman yang sangat muda, sehingga anak-anak sekarang makin malas, betul tidak? Dulu dipanggil anak-anak, masuk ke dalam. Kalau orang tua suruh masuk anaknya karena main di luar. Sekarang terbalik, orang tua berteriak, keluar main, karena dia tidak mau keluar. Main terus di depan handphonenya. Kan begitu sekarang. Apalagi kepasrahan. Pasrah dengan keadaan. Ya beginilah zamannya. Tidak boleh. Kita harus melaksanakan ibadah kita. Melaksanakan kehidupan ini. Jangan sepasrah-pasrahnya saja. Ada yang kemudian adanya apa? Kebencian. Dulu orang masih ada namanya zaman gotong royong. Betul tidak? Bau-membau. Betul tidak? Anak gadis sekarang kalau ada kawinan tidak ada mau keluar.
bantu-bantu orang tua, dandan saja. Dulu ya Bu, ibu dulu waktu gadis ikut ya, bantu-bantuin. Iya, apalagi adanya perzinahan di mana-mana. Nih sekarang zina itu sudah masuk ke rumah. Astagfirullahaladzim. Dulu tuh kalau kita keluar tundukkan kepala karena banyak aurat di mana-mana. Sekarang aurat masuk. Apalagi dengan zaman canggih sekarang ini. Iya. Dengan handphone bisa ngelihat seluruh dunia. Makanya jangan lemah tinggalkan anak keturunan kita. Betul. Dalam keadaan lemah Betul. iman, lemah ilmu, lemah fisik, lemah keadaannya. Nauzubillah, subhanallah. Makanya ayo. Harus kita semua semangat. Siapkan dirimu, siap ilmu, jangan penuh. Ada itu lagunya Oh, dulu. dari itu juga enak suaranya. Tahun 2000, tahun Iya. harapan, yang penuh tantangan. Iya. Ibu masih ingat lagu itu ya Bu ya? Enggak. Wahai pemuda Iya. dan kaum remaja, Itu- ayo Sebentar. siapkan dirimu. Oh, siapkan dirimu. ada juga yang ikut. Siap dirimu. Siap. Aduh, tolong pagi-pagi saya jadi nggak bisa tidur. Terima kasih banyak, Bang. Aduh, ada apa nih? Tolongin Ada apa? gua, Bang. Kenapa? Bang, tolongin gua, Bang. Ada apaan? Tolongin Ada Bang. apaan sih? Tolongin gue takut Bang. Kenapa lu takut apaan? Takut mati Bang. Takut mati? Iya. Emang siapa yang ngejar lu? Tadi gue lagi ngobrol sama tetangga. Terus? Gue ketinggal ngedip sedetik doang. Tetangga gue meninggal Ya, Bang. nah lu. Gue belum siap. Nih, Kenapa ada yang aneh sama sepatu lu ini? Ada hitam. Sepatu gue ketinggalan yang ini satu. sepatu tetangga lu yang meninggal kali di bawah. Enggak, ketinggalan Bukan. yang satu. Kenapa? Saking paniknya. Kenapa paniknya kenapa? Jangan gitu dong, aku juga takut. Ini gimana sih? Gue meninggal gara-gara ngobrol sama saya. Ya, jangan ngobrol sama dia kalau gitu dong. Is that? Iya. Is that, iya. Gua belum- meninggal, Dad. Gue belum siap mau mati Bang. Tolongin gue. Tapi kok lu, kok bajunya begini? Emang kita ada musim salju? Paniknya, ada di jemuran gue bawa aja. Di jemuran siapa di bawah-bawah? Sepatu gue siapa yang ngumpetin yang satu? Siapa? Ini taruh. Ini sebentar. Ini salah ini. Kos kaki ini, Ini Bang. kos kakinya di orang. Ini kos kaki di dalam, Saking kos kaki di paniknya luar. Bang, gue takut. Paniknya, nggak gitu juga. Gitu gue takut mati sama juga. Sebentar, sama lu sebentar. dah. Ini ngomong-ngomong masalah takut mati, kenapa sih emangnya? Ini dia Hah? juga. Jadi tadi ngobrol sebentar di Heeh. rumah tetangga. Gue tinggal ngedip sedetik doang tetangga gue meninggal. Emang tetangga lu sakit apaan? Enggak ada sakit apa-apa. Umur nggak ada yang tahu. Jadi gue belum siap mau mati. Aduh, Aneh juga bener. Lu pakai ikut-ikutan aja kayak orang kondangan. ini dia bukan tetangga lu. Bukan. Bukan mati nih, yang mati nih. Bukan. Sembarangan aja. Dengerin. Kenapa? Gua tahu, tahu kalian takut mati karena belum ada persiapan, betul Iya, tidak? betul. Nah, belum punya bekal, betul tidak? Nah, sekarang udah siapin bekalnya. Aduh. Apaan nih? Kayak Gak gitu kapan? juga, Keles. Serem amat. Makin belum siap. Enggak Lo mau. harus ada, kalau mau siapin GPS biar nggak nyasar ke kuburan. Sebentar, coba saya pengen tanya satu-satu semuanya. Emang udah pada siap buat mati? Belum siap? Belum siap. Kenapa belum siap? Karena masih banyak urusan dan belum berbuat baik. Kenapa belum siap? Karena hatiku tak penuh dalam dirimu. Iya, apaan sih? Udah siap belum buat mati? Udah siap belum? Belum. Hah? Sama aja. Sama. Semua orang pada takut nih. Gini aja deh. Kita minta penjelasan aja. Karena kita daripada ketakutan juga percuma. Mendingan ada guru saya nih kebetulan bisa menjelaskan semuanya nih. Tentang mengapa masih banyak orang yang takut mati. Padahal kita udah jelas-jelas masuk ke fase akhir zaman. Kita semua bakalan mati. Kalau gitu langsung aja beri tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Silakan Ustadz. Duduk lu. Duduk dengerin nih. Dengerin. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah, man ahabba liqa Allahu ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang merindukan dengan Allah, maka Allah merindukan perjumpaan dengannya. Masya Allah, sekarang kalau kita takut mati, maka tidak ada kerinduan kepada Allah. Maka bagaimana Allah akan merindukan kepadanya kalau kita tidak rindu kepada Allah? Ingin dirindukan oleh Allah, baik dan bangga seandainya kita wafat, lalu jumpa dengan Allah dan Allah langsung menyambutnya dengan baik.
Jika ingin seperti itu, buktikan di dunia ini, siapapun yang menyambut panggilan Allah dengan baik, pastikan Allah akan menyambut kedatangan kita di akhirat nanti. Bagaimana caranya? Siapa yang menyambut sholat 5 waktu dengan baik, pastikan kelak di akhirat Allah akan menyambut kita dengan baik. Jadi intinya adalah, serindu apa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu Allah rindu kepada kita. Perlukah kematian ditakuti? Tidak ditakuti. Iya, karena takut tidak takut, kematian itu pasti akan datang. Namun, lihat punten, simpan baik-baik. Kematian bukan untuk ditakuti, tapi kematian untuk dipersiapkan. Iya, siap bagaimana? Setelah kita nanti wafat, apa yang telah kita miliki? Kita punya apa dan seperti apa kita akan berjumpa. Namun yang jelas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Buktikan dengan sholat yang 5 waktu. Punten, apa bedanya mati sama tidur? Sama saja. Karena yang namanya tidur itu setengah dari kematian. Orang yang mati dengan orang yang tidur sama saja. Dalam Al-Quran pun digambarkan jadi demikian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Artinya apa? Simpan baik-baik. Orang tidur bangunnya di dunia, orang wafat bangunnya di alam barzakh. Bedanya itu saja. Ya, hanya begitu bangun di alam barzakh, apa yang kita persiapkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, amin. Terima kasih banyak Ustaz Abi. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Abi Maki. Luar biasa, Masya Allah tuh teman-teman, semuanya harus ada persiapannya. Kalau kita rindu sama Allah, Allah rindu sama kita juga. Udah langsung kuburin aja nih. Jangan. Bukan ya. Ya Allah, ini luar biasa tema kita hari ini nih. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, masih nanti kita akan membahas lebih jauh lagi tentang tema kita hari ini, waspadalah kepada fitnah akhir zaman. Nanti juga kita di segmen 3 akan ngaji bareng ya Bu ya. Surah Al-Baqarah kita lanjutkan di ayat 243 sampai dengan ayat 244. Tapi sebelumnya kita akan mendengar terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang diangkat liriknya dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Akan terjadi fitnah yang memisahkan dua golongan, golongan yang murni beriman dan golongan yang murni munafik. Semoga Allah menetapkan kita pada golongan beriman dalam fitnah akhir zaman. Hamba berlindung hanya padamu. Semoga Allah menetapkan kita pada golongan beriman dalam fitnah akhir zaman. Hamba berlindung dari Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masya Allah luar biasa buat jamaah yang di rumah nih, yang baru bergabung di Islam Itu Indah, yang baru selesai sholat subuh. Alhamdulillah hari ini bagus banget. Tema kita adalah waspadalah kepada fitnah akhir zaman. Apa Bu? Waspadalah kepada fitnah akhir zaman. Fitnahnya ini bentuknya macam-macam ya Bu ya. Ada yang tadinya maksiatnya di luar tiba-tiba datang ke rumah. Anak-anak yang tadinya biasanya olahraga main di luar sekarang hanya cuma di rumah doang. Dan macam-macam masih banyak lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Nih untuk memperjelasnya lagi kita panggil lagi guru saya. Mohon izin Ustadz Abi Maki, boleh maju ke depan Ustadz. Tolong dijelaskan kepada kita biar semakin jelas nih. Biar lebih paham dan mengerti tentang apa saja sih kalau kita bicara masalah bentuk-bentuk dari fitnah akhir zaman Ustadz. Mohon izin silakan. Bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Kalau melihat daripada fitnah yang nampak akhir zaman sekarang ini, karena terlalu banyak sifat-sifat yang membuat fitnah itu muncul. Iya, fitnah ini muncul di mana-mana karena ada sifat-sifat yang paling berbahaya di dalam, dimanapun posisinya. Contoh yang paling mudah untuk melihat sifat yang paling berbahaya adalah sifat yang pertama kali dilakukan oleh makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat ini menyebar kepada manusia. Sifat apa? Makhluk yang pertama kali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iblis.
Iblis ini mewariskan kepada kita, naudzubillah, sifat yang namanya sifat sombong. Apabila manusia sudah dihinggapi sifat sombong, ini penyebar fitnah yang paling utama. Ini dia. Iya. Seandainya banyak yang sombong, ini adalah merupakan penyebab fitnah pertama. Dimanapun, mau di kalangan keluarga, mau di kalangan RT, mau di kalangan RW, mau di kalangan negeri, mau di kalangan dunia. Seandainya di situ sudah ada makhluk yang sombong, tunggu hancurnya. Seperti itu. Dan orang yang sombong bisa menghancurkan segala-galanya. Na'udzubillah. Lihat perkataan yang sangat luar biasa ketika iblis disuruh menghormati Adam dengan kata-kata sujudnya. Dia katakan, apa kata-kata? Asjudu liman khalaqtahu tinan. Apakah aku harus bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kalau sudah ada manusia dimanapun penyebar fitnah kalau memiliki sifat yang namanya sombong. Na'udzubillah. Ini dia. Iya. Maka dari itu, tolong redam. Siapa kita? Dari mana kita? Mau kemana kita? Disitulah kita dalam setiap hari membaca suratul Fatihah ketika sholat kan? Setelah Bismillahirrahmanirrahim, apa ucapannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji yang sempurna hanya milik Allah. Kenapa? Allah ingin menekan semua manusia. Kalau Anda paham, Anda mengerti, sesungguhnya puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia akan melepaskan bajunya, melepaskan jabatannya, melepaskan apa yang dimilikinya. Karena puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancurnya bumi ini karena banyak orang-orang yang sombong. Dan punten, kalau sombong berarti ingin apa? Ingin dipuji. Jadi yang pertama fitnah terbesar, bentuk yang paling besar adalah sombong. Yang keduanya apa? Hasad. Apa hasad itu? Iri. Iri. Iya. Iri. Iblis ketika Adam dijadikan khalifah, kata iblis, kenapa Adam? Saya kan lebih senior. Kalau ada orang yang mengatakan saya lebih baik, saya lebih senior, kenapa dia jadi begini? Kenapa dia diangkat? Itu adalah sifat hasad dan ini juga penyebab daripada fitnah yang tumbuh dimanapun berada. Kalau sudah ada hasad. Na'udzubillah. Yang ketiga, penyebab daripada fitnah terbesar, apalagi bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Pelit dengan waktunya, pelit dengan nasihatnya, pelit dengan ziarahnya. Na'udzubillah, ini juga bagian daripada fitnah yang besar yang ada. Selanjutnya, tamah. Tamah itu apa? Rakus. Kalau sudah punya sifat rakus, ini pun merupakan daripada fitnah terbesar. Kenapa? Hancurnya bumi ini karena banyak orang rakus. Pengen 1, 2. Kedua punya 2, pengen 3. 3, pengen 4. Na'udzubillah, ini adalah bagian daripada sifat yang tercela. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bentuk daripada fitnah terbesar karena menempelnya sifat ini. Apa? Kibr dengan hasad. Sombong dengan hasad. Selanjutnya, tama dengan bakhil. Apabila sifat 4 ini melekat dalam siapapun, apapun, kecilnya, besarnya, na'udzubillah, ini penyebab bentuk fitnah terbesar bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bebas dari fitnah empat ini. Masya Allah, amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak, Abi. Tepuk tangan sekali lagi dong, ya Allah. 4 orang, kenapa? Kenapa? Maaf Pak Kus, begini Pak Kus. Ngomong-ngomong soal kesombongan itu, saya agak kesel ke teman saya nih. Kenapa? Yang mana nih? Adik sama Adik Cesar. Ciko sama Cesar. Iya. Kenapa? Dia gara-gara mungkin jadi sombong dia. Mau jadi anak gaul kali dia. Berubah orangnya dia. Berubah total. Kok bisa? Sekarang diajak ke masjid nggak mau. Nggak mau. Kelakuannya rupa-rupa. Terus pakaian jadi aneh-aneh. Terus sekarang jalan aja. Biasanya orang jalan pakai kaki. Dia pakai kepala. Kok bisa? Yang satu lagi lebih aneh lagi. Apaan tuh? Biasanya jalan pakai kaki. Dia pakai dagu. Wih, begitu. Coba bayangin. Wih. Tuh lihat. Sebentar. Ini lagu apaan? Kok lagunya tentang nabung? Deposito. Nggak tahu dia. Viewernya sampai 1M. Apa? Itu lagu tentang nabung itu. Deposito. Oh, tadi ngomongnya deposito. Tuh lihat. Itu lagunya Gepetto, bapaknya Pinocchio. Beda lagi nih. Percaya kan? Percaya. Kekinian.
Sekarang lebih jangan ketinggalan modern deh. Kita keren deh, selfie itu, selfie. Apa sih nih? Ini anak gak jelas banget. Gak Ini begitu ngapa, juga kali yang namanya gaul. Ngapa? Gaul itu harus lebih terarah. Nah. Nih sebentar, saya panggil guru saya. Ustadz Maulana mau izin Pak Ustadz. Nih anak-anak muda nih Pak Ustadz nih. Masa Nih. begini cara bergaulnya sebenarnya Ini- salah gak sih kalau ngikutin air? Astagfirullahaladzim. Ah. Gaul boleh gaul, tapi lihat ada etika. Pantas nggak? Tidak semua yang ada di dunia ini kita ikuti. Betul. Ya Allah, kita Sebentar, Pak Ustadz. agama harus diutamakan. Kadang-kala ada yang maaf tanpa menyakiti siapapun, tanpa menyinggung siapapun. Kadang-kala baju yang tidak pantas kita sebagai orang muslim itu yang diikut-ikuti. Pantas gak? Gaya-gaya seperti itu juga jangan. Nggak pantas buat kita. Makanya dalam mengarungi kehidupan ini, perubahan pasti akan terjadi. Tapi kita jangan ikut dalam arus perubahan itu. Gak usah bawa arus Pak Ustadz gitu maksudnya Jangan ya. kebawa arus. Makanya ada ilmu, ada iman. Ini nih, Jangan sampai merubah. Ini nih merubah sampai jati diri kita sampai sebagai orang berubah-berubah Pak mukmin. Ustadz. Sampai jalanannya dirubah tadi kata AA. Yang ini jalan sekarang pakai kaki, yang ini jalannya Ya pakai Allah, dagu katanya gitu. astagfirullahaladzim. Enggak, yang Kita lebih parah lagi. akrobat. Ini Pak tadi Ustadz, ya, bilangnya yang begitu. yang lebih parah lagi nggak mau diajak ngaji, nggak mau diajak Astagfirullahaladzim. Ibadah mah nggak usah dikasih tahu. Emang situ tahu saya ibadahnya kapan aja. Saya kekinian dong. Saya kan artis gaya boleh modern. Enggak Tuh, gitu kan, bener juga. kan. Gitu, Ade. Ibadah wajib itu kalau perlu orang harus tahu, jangan sampai orang salah paham. Sudah salat subuh? Sudah tadi. Kan jamaah mah Ustaz. Ntar dulu. Iya. Ini kan Pura-puranya ini kan lagi, belum. ini pura-puranya belum. Ya, masa gua mau ngomong ibadah gua bohong? Iya, bener-bener ya. Bohong dosa. Aduh, luar biasa. Maafin ya kan namanya juga kulu bani Adam kotor ya. Setiap manusia itu punya kesalahan. Mohon maaf ya Ustaz Iya, ya. tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dijadikan pelajaran buat kita semuanya. Kita boleh aja bergaul, tapi jangan sampai tersesat dalam pergaulan. Masya Allah, luar biasa. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada tausiah dari para narasumber kita mengenai waspadalah kepada fitnah akhir zaman. Dan juga nanti sebelum akhir segmen, kita akan sama-sama ngaji bareng. Jadi mulai aja disiapkan Al-Qur'annya. Kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 243 sampai dengan 244. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Semoga Allah menetapkan kita pada golongan beriman dalam fitnah akhir zaman. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam Bang Ade. Hari ini nggak jadi ade. Once. Kok Once tuh emang kenapa tuh? Once salon. Ya cocok. Aku mau tanya, tahu nggak bedanya Bella sama angka 12? Apa tuh bedanya? Kalau angka 12 ada duanya, kalau Bella nggak ada duanya. Bang Ade gak takut diliatin istrinya tuh, nonton tuh Ya istrinya. kan cuma cerita ini Oh mah. cuma cerita. Ade ada lagu boleh nggak? Boleh deh boleh. Berhubung ini jadi once. Kamu seperti hantu. Emang Kok salah? seperti hantu sih? Maksudnya- Katanya mau ngerayu. Hantu itu hanya ada di hatiku. Gitu. Bel. Ini lagu apa nih? Jangan tergoda oleh orang yang tidak jelas. Bang, Lu, lali bang. lu ngerayu kayak gitu. Kalau mau ngerayu cewek kayak gini, lagunya yang romantis, Baginda. Contohin. Luka mual benang di ubanan, kanjeng tutup pulang baik kata panas dalam, mempengolah kene mempengulang can batian, pekara serah ketalak di lusa kalian. Kok gitu nih? Gak ada yang benar Assalamualaikum. gimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih gulalinya hitam nih sekarang. Mau ngapain? Astagfirullah, Mau ngapain? Lagi Wah, puasa. ngapain sih bertiga? Kan nggak pun bulan Ramadan. Lu mau ngapain sini? Iya, Mau ngerayu juga? iya. Coba kalau Cesar Pakai lagu, pakai lagu. ngerayu pakai lagu. Di sini nonton nggak Tidak ya? ada. Enggak ada. Kan nggak punya TV di Oh, rumah. iya. Iya. Oke. Coba ngerayu pakai lagu. Ya,
ngerayu pakai lagu? Enggak, jangan pakai puisi. Kamu mau tahu puisi? Coba. Lu ngerayu apa 17-an? Jangan meremehkan aku di hadapan semua orang. Coba buktikan. Tahu. Judul puisi adalah Despacito. Cakep. Maybe can a Puerto Rico. Maybe I'll be gonna put the on for Rico. Maybe can a Puerto Rico. A Despacito. Maybe I'll be Assalamualaikum. Woi, nih Indah dari SMS katanya Cesar suruh pulang. Ngapain di sini ngerayu cewek? Tuh kan. Ini kan namanya Lagian. Kalau mau ngerayu pakai lagu. Pakai Coba lagu. lu pakai lagu dong. Pakai lagu. Pakai lagu. Pakai lagu. Aja ngerayu. Apa? jangan. Nggak boleh Yang begitu. gua tahu bini lu seneng banget kalau adegan begini katanya. Bisa. Bini gua ngambek ntar. Nggak boleh begitu Iya, iya. nih. Sekarang itu emang zamannya orang itu gampang tergoda dengan macam-macam. Nggak cuma orang-orang yang masih bujangan. Ini kan semua udah pada berkeluarga. Ngapain kok udah yang cewek lagi? Emang itu belum? Coba sini nih. Nih yang belum berkeluarga emang belum laku-laku bang. Pakai laku. Pakai laku. Jadi gini nih Ustaz Gimana, Syah nih. gimana? Ini bicara masalah anak muda nih, banyak yang tergila-gila sama wanita. Betul, Katanya tergoda. wanita itu salah satu fitnah terbesar. Emang benar begitu Ustaz Syah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah riwayat, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alan nisa'i 'alal rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah kata Rasulullah yang paling besar untuk laki-laki kecuali wanita. Ih, Jadi Masya fitnah Allah. terbesarnya laki-laki adalah wanita. Di Aduh. dalam surah Ali Imran ayat 13 juga Allah sebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Yang pertama disebutkan adalah wanita. Dijadikan indah pada pandangan laki-laki itu wanita. Jadi memang indah dan Ya fitrahnya Allah. memang seperti itu. Fitrahnya memang seperti itu. Jadi buat para laki-laki hidung belang ini seru duduk aja nih. Makanya kan disuruh jaga pandangan nih, jaga pandangan. Jaga Google pandangan. Basor. Jangan sampai Indah dari Iya. SMS lagi kita jadi telepon Enggak, Pak. nih. Jangan dong, Pak. Jangan. Udah kalau gitu tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk teman-teman. Silakan Ustaz Syah. Terima kasih banyak Bella. Kita lanjutkan lagi masih di tema kita hari ini. Kita lanjut lagi kalau bicara masalah tentang Rasulullah. Ustaz Maulana mau izin Ustaz. Iya, iya. Kalau di guru saya ini kita minta penjelasan lagi ya. Katanya nih Ustaz nih, berbicara tentang Rasulullah katanya pernah sedih banget bahkan khawatir luar biasa mengenai keadaan umatnya di akhir zaman Ustaz. Seperti apa sih kekhawatiran Rasulullah kepada kita nih umatnya nih yang akan dikepung oleh berbagai fitnah akhir zaman? Mohon izin waktu silakan Pak Ustaz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada beberapa kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas fitnah akhir zaman pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah-fitnah itu kekhawatiran Rasulullah di akhir zaman adanya bersaing terhadap kekayaan-kekayaan di bumi hingga dia hancur karena rebutan kekayaan itu. Hingga dia mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah, hingga dia melalaikan kewajibannya, meninggalkan sesuatu yang fardu atasnya, disebabkan karena mengejar harta kekayaan. Sekarang sudah ada seperti itu ya Bu? Sudah banyak? Udah banyak? Saya masih ingat pesan Allah yarham guru saya, tinggalkan pekerjaan yang menyebabkan salat berjamaahmu terhalang di masjid. Jadi jangan terima pekerjaan, jangan lakukan pekerjaan jikalau salat berjamaah di masjidmu dihalangi atau salat berjamaahmu terhalang. Tinggalkan, berarti itu pekerjaan tidak beres itu. Yang kedua, dicabutnya ilmu dengan cara apanya? Wafatnya para ulama. Ulama sudah habis. Ilmu itu tercabut dengan berpulangnya para ulama-ulama kita. Betapa banyak ulama sekarang sudah tidak ada lagi berpulang ke rahmatullah. Ini, aduh ya Allah, ulama-ulama dulu kita luar biasa loh. Menulis ilmu, masukkan di kitab. Sekarang copy paste. Betul tidak? Dulu ilmunya murni, luar biasa. Takut makan di pinggir jalan, takut makan di warung, tak menjaga dirinya dari kebohongan, menjaga auratnya, tingkah lakunya, tidak mau mendatangi dua tempat. Apa itu? Tidak mau datang ke tempat di mana dalam artian itu adalah penguasa. Kenapa? Takut nanti dikira minta jabatan. Kecuali diundang ya. Yang kedua, takut mendatangi orang kaya, dikhawatirkan nanti dikira mengemis.
ulama-ulama akhirat yang luar biasa. Yang ketiga, apalagi kebodohan agama merajalela. Nauzubillah, summa nauzubillah. Banyaknya sesuatu yang dianggap agama padahal bukan. Tradisi yang diagamakan atau bid'ah merajalela di mana-mana. Tolong kepada kita semua ini harus waspada. Bahkan nauzubillah, summa nauzubillah, banyak orang mengaku beragama padahal tidak beragama. Mengaku bahwa ini ajaran agama padahal bukan ajaran agama. Terjadilah kesyirikan di mana-mana. Nauzubillah, summa nauzubillah. Berguru di tempat yang salah. Maka biasa kita dengarkan ada namanya aliran. Aliran apa? Iya, ini diajari seperti ini padahal itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, banyaknya pembunuhan di mana-mana. Orang tidak takut lagi, ada yang membunuh anaknya, membunuh orang tuanya, membunuh saudaranya. Banyak terjadi pembunuhan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Tidak ada ketakutan bahwa ketika orang membunuh satu nyawa, sama saja membunuh seluruh manusia. Bahkan dimutilasi dan sebagainya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bahkan banyak model-model orang membunuh. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah bersedih. Nabi tidak pernah mengkhawatirkan akan dunianya. Umat Rasulullah. Karena makin akhir zaman, makin kaya orang. Dulu Bu, zaman dulu Pak, masih ingat gak? Yang punya TV hanya bisa dihitung dengan jari. Bahkan waktu kita kecil, nontonnya di kelurahan. Di pos ronda yang TV-nya dikasih terali. Digembok. Saya masih ingat waktu kecil. Antenanya pakai tutup panci. Sekarang kita malu kalau ke kampung-kampung. Orang sudah pada pakai parabola semua. Betul tidak? Dulu luar biasa. Kita, maaf ya, kalau ya Allah, kita kalau saluran TV hilang, itu bambu yang digoyang-goyang. Sudah ada? Belum? Masih ingat gak Bu? Saya masih ingat waktu itu. Karena saya selalu disuruh manjat. Putar-putar. Udah ada belum? Sekarang tidak ada lagi. Sekarang nggak ada, iya benar Pak Ustadz. Betul tidak? Sekarang pakai decoder. Saya mau tanya, bahkan ada satu rumah 3 TV-nya. Ih, benar. Angkat tangan yang 3 TV-nya di rumah. Angkat tangan Bu. Setel semua Trans TV Islam itu indah ya. Iya, Ustaz Abi Maki 5. Masya Allah. Ustaz Abi Maki 5. 5. Semuanya lagi nyetel Islam itu indah hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Wah. Saya. Berapa? Alhamdulillah di kamar saya 2 TV. Tapi duain. Pak Ustadz, makasih banyak Pak Ustadz. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau tadi sudah dijelaskan Pak Ustadz tentang bicara masalah Rasulullah, tentang kesedihannya terhadap umatnya di akhir zaman ini. Sekarang kalau kita bicara masalah kerugian-kerugian nih bagi orang-orang yang hatinya bahkan kehidupannya ini terkena dengan fitnah akhir zaman. Seperti apa kerugiannya? Langsung aja kita panggil kembali guru kita Ustadz Abi Maki. Mohon izin Ustadz Abi Maki, tepuk tangan Ustadz Abi Maki. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan di tempat yang sangat indah ini. Kerugian-kerugian bagi orang yang terkena fitnah seperti ini, apa yang didapatkannya? Subhanallah. Ingat, ingin disampaikan satu hal yang sangat luar biasa. Para alim ulama menyampaikan sesungguhnya bagi orang yang menyebar fitnah ataupun kena fitnah ini, terkadang dia tidak sadar kalau dirinya itu membahayakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Azab yang Allah berikan kepada manusia itu terbagi dalam 7 azab. Na'udzubillah. Azab yang paling nanti di akhir itu neraka. Di atasnya adalah mahsyar. Di atasnya lagi ada yang namanya azab kubur. Dan di atasnya lagi ada azab di dunia berupa seperti kaum Ad, kaum Samud, seperti itu. Iya, ataupun umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, seperti itu azabnya. Jadi ini kita katakan 4. Lalu di atasnya lagi dan di atasnya ada 3 azab di dunia. Dan orang itu tidak sadar kalau itu adalah azab. Yang terpenting lihat. Apabila Allah ingin memberikan azab kepada perorangan. Maka orang itu kadang tidak tahu kalau dirinya sedang diberikan azab. Apa contohnya? Dia dikasih oleh Allah penyakit hati berupa hasad. Hasad ini tidak akan pernah membuat orang itu tenang. Bukankah kita ini ingin hidup mendapatkan ketenangan?
begitu dikasih oleh Allah penyakit hasad, hakikatnya dikasih oleh Allah azab. Karena dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dia akan melihat iri, dia akan iri. Siapapun yang dikasih sifat iri, hakikatnya dia berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak sadar. Na'udzubillah. Ini dia. Azab Allah sebenarnya bagi orang yang hatinya iri itu azab Allah. Dan punten saya sampaikan di tempat yang sangat indah ini, kira-kira dalam hadis Rasulullah ini kata-katanya yang sangat indah, yang kita tidak bisa lepas daripada iri. Rasulullah mengatakan kata-katanya, punten, bahwa likulli qalbin lahu budratun minal hasad. Setiap hati memiliki benih hasad. Semuanya punya benih hasad. Punya benih hasad. Hanya ada yang berkembang dan ada yang tidak. Siapapun yang bisa menahan hasad ini, dia akan sukses. Orang yang hasad itu sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Tidak terasa. Yang kedua, apabila orang ini sudah mendapatkan fitnah, Allah berikan satu apa lagi? Adab bagi dia. Apa adabnya? Adab yang kedua Allah berikan kepada orang tersebut adalah waswas. Apa waswas? Ragu ataupun suudzon. Hati-hati. Apabila ada orang sudah dikasih dalam hatinya suudzon, pastikan sesungguhnya dia sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu punten, capek nggak kalau suudzon, Bu? Capek. Suami belum datang jam segini, kemana ya suudzon? Jangan-jangan. Iya. Orang itu pokoknya mikirnya suudzon. Itu adalah bagian daripada azab yang Allah berikan, cuma tidak sadar. Iya. Yang ketiga, punten, ini kan semua 7. Yang tadi 4 sudah, yang 3 ini disampaikan di dunia yang orang tidak sadar. Yang ketiga, azab di dunia bagi orang kadang-kadang tidak sadar, malas untuk ibadah. Ternyata bagian daripada malas ibadah itu bagian dari azab yang Allah berikan. Allah tutup keinginan untuk ibadah. Allah tutup keinginan untuk jujur. Allah tutup keinginan untuk baca Quran. Allah tutup keinginan untuk berjamaah. Subhanallah, gurunya Ustadz Maulana tadi pernah menyampaikan tadi dengan indah, apapun pekerjaan yang melalaikan Anda sholat berjamaah, tinggalkan, karena itu tidak barokah. Itu luar biasa, catat baik-baik oleh seluruhnya, oleh negeri ini, bangsa ini, semuanya. Masya Allah, ini adalah nasihat yang luar biasa. Selanjutnya punten, ada lagi yang bahaya sekarang kita tidak nyadar. Sampai Allah tanya, alhaakumut takatsur, at-takatsur. Karena Allah sudah nutup istidraj, nastadrijuhum. Apa istidraj itu? Allah berikan segala sesuatu padahal untuk menyesatkannya. Nggak terasa. Contoh, kalau ibu bapak punya ayam itu kita kasih makan banyak. Senang nggak kira-kira ayam itu? Tapi padahal kita tunggu sampai gemuk. Kalau udah gemuk dia apa? Dipotong. Kalau ayam tahu dirinya gemuk dipotong, dia akan bilang, nggak mau makan biar kurus, biar nanti saya hidupnya panjang. Karena ayam tidak tahu dia makan. Padahal sudah makan dipotong. Itu kata-kata istidraj. Allah kasih, ayo jabatan dilamakan, rizki dia, wah semuanya. Nggak ada susah kelihatannya. Tapi ingat, sebenarnya sedang dijatuhkan oleh Allah dengan kata-kata ini. Ini yang namanya, yang disebut dengan apa? At-takatsur. Hati-hati dengan at-takatsur. Semua tertutup mata dengan akhirat. Punten, saya tanya sama ibu bapak, ada nggak sekarang baju yang sudah seminggu belum kepake tapi ngegantung di lemari, ada nggak? Sudah sebulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu beli lagi kan? Nah, itu salah satu dari takatsur. Nah, ngeri sekali, naudzubillah, semoga kita terbebas dari hal yang seperti Masya Allah, ini. benar tuh ibu-ibu pada ngakuin Ustaz. Tepuk tangan lu dong Ustaz Abi Maki. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Ini mudah-mudahan semakin jelas buat semuanya ya, berbicara tentang fitnah akhir zaman ini bentuknya macam-macam dan kerugiannya luar biasa. Nih, buat jamaah yang di rumah dan juga jamaah yang studio udah gak sabar nih kayaknya, ini langsung aja sekarang dipegang Al-Qur'annya, dibuka surah Al-Baqarah ayat 243 sampai dengan 244. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen. Yuk baca Al-Qur'an. Kami mohon waktunya Ustadz Syam untuk bisa memimpin. Silakan, mohon izin. Siap, makasih Mas Fadli. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibuka kembali Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 243. Berada di sebelah kanan kalau pakai Quran hafalan di halaman 39 ya. Kalau Quran Indonesia biasanya beda halamannya, Bu. Tapi ini berada di ayat 243 surah Al-Baqarah juz 2. Awalan ayatnya alam tara ilal ladzina kharaju. Alam tara. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan kembali bacaan kita di surah Al-Baqarah, yakni di ayat 245 sampai dengan ayat 246. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 245. Akhir juz 2 surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي
لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان bitilawatil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita baca ayat 243, 244, 245, 246. Di ayat 245 ada yang sangat indah yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang minjemin Allah, Allah akan balas pinjamannya yang lebih banyak dan lebih baik. Maksudnya apa pinjamin Allah? Kita keluarkan sedekah kita keluarkan nafkah kita keluarkan infak kita keluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan membalas kita. Kita kasih kepada Allah, Allah kasih kita lebih banyak. Padahal Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh zakat kita. Ini kan mau zakat lagi nih, zakat fitrah, zakat mal. Allah tidak butuh itu semua sebenarnya. Tapi Allah mau ketika kita mengeluarkan, maka Allah akan membalasnya dengan yang banyak. Gitu kan? Fitnah akhir zaman adalah harta, di mana orang berlomba-lomba, tadi kata guru kita Ustaz Abi Maki, alhaakumut takatsur, berlomba memperbanyak, sedikit sekali keluarnya. Nah kata Allah, keluarkan maka aku akan membalasnya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Alhamdulillah, luar biasa nih. Allah, hari ini bagus banget pembahasan kita bicara masalah tentang fitnah akhir zaman nih. Sebelum kita lanjutkan, saya mau kasih kesempatan sama bintang tamu kita nih. Cesar, ada yang mau ditanya nggak? Boleh? Aduh, saya ingin bertanya ya. Boleh, boleh. Depas itu artinya apa ya, Pak? Jangan yang gitu. Iya, itu bukan ini. Iya, enggak. Soal ini tema, bukan itu. Nggak usah marah, bulan puasa harus sabar. Iya. Iya, mohon maaf ya. Ustadz mau nanya nih, kan setiap rumah tangga pasti ada fitnah. Benar. Bagaimana untuk menghadapinya? Aku lemah menghadapinya. Oh gitu, Gimana, lemah menghadapinya. Ustadz Maulana, mohon izin. Ini, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Yang pertama, hindari permasalahan yang menyebabkan merusak tatanan kerukunan rumah tangga, keutuhan rumah tangga itu. Contoh yang mengarahkan kepada talak. Jangan pernah melakukan perselisihan,
fitnah berupa yang menyebabkan terjadinya pertalakan. Contoh, ayo selingkuh yuk. Selingkuh indah. Itu bahaya. Itu ujian terbesar jikalau membahayakan pada rumah tangga yang menjurus pada talak. Kemudian yang kedua, mengatasi problema rumah tangga, makanya harus bermusyawarah dulu. Bermusyawarah, bukan saling menyalahkan. Bermusyawarah. Kemudian pelajari ilmu sebelum menikah dan pelajari ilmu setelah menikah. Karena ada ilmu sebelum dan ada ilmu sesudah. Kemudian jangan lupa ilmu agama dipermantap dan akhlak dinaikkan. Karena setiap ilmu, setiap usia pasti ada ilmunya. Belajar menjadi orang tua, belajar menjadi ayah, belajar jadi ibu, seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Ustadz Abi Maki, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan cukup luas sekali oleh Ustadz Maulana. Mungkin untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya, pertama adalah mulazamatul istighfar dan sholawat. Ajak istrinya ataupun kita sama-sama dengan sholawat dan istighfar, karena dalam Al-Qur'anul Karim dengan matan maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama istighfar dan sholawat Allah akan lindungi dan dia akan tetap kokoh. Itu yang pertamanya harus selalu seperti. Yang kedua, punten, jangan sesekali masukkan harta haram kepada keluarga. Ada harta haram masuk keluarga, fitnah terbesar. Dulu istri baik, dulu istri solehah, kenapa sekarang jadi marah-marah? Kenapa suami sekarang jadi malas ibadah? Jawabannya, dikasih makan apa dia itu. Iya, kalau makanan haram yang masuk pasti akan membawa sesuatu yang jelek, yang haram, yang malas untuk ibadah, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami ini bergantung juga ya, maksudnya. Sangat kalau suaminya sampai memberikan kepada keluarganya akhirnya makanan-makanan yang haram, iya, itu akhirnya nanti akan berbalik kepada dirinya sendiri. Betul. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Makanya hati-hati dengan harta haram yang akan diserahkan kepada keluarga. Ini Masya Allah, jelas Cesar. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cesar, pertanyaan mudah-mudahan jadi ibroh juga buat yang lain. Tepuk tangan dong buat Cesar Aditya. Ini sekarang kita lanjutkan lagi berbicara tentang golongan siapa nih yang mampu lolos dari berbagai cobaan fitnah akhir zaman. Kita pengen cari tahu juga nih, langsung aja Ustadz Syam, mohon izin lagi waktunya, boleh silakan ke depan. Tepuk tangan lagi buat Ustadz Syam. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surah Al-Ankabut di awal surah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah berkata saya beriman kepada Allah, saya sudah beriman, apakah mereka mengira tidak akan diuji lagi, tidak akan kena fitnah lagi? Belum tentu. Justru semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi juga fitnahnya. Semakin besar ujiannya seseorang, berarti dia juga semakin besar keimanannya kepada Allah. Surah Al-Ankabut menjelaskan kepada kita, orang yang diuji adalah orang-orang yang beriman. Fitnah dari kata fatana, fitnah ini ujian. Fitnah akhir zaman adalah ujian-ujian akhir zaman. Maka kalau kita bertanya, golongan siapa saja yang mampu lolos dari berbagai cobaan fitnah akhir zaman? Siapa mereka, Bu? Tadi dijelaskan guru kita bahwasanya fitnah ini yang termasuk adalah orang-orang yang hasad. Berarti kalau mau terhindar daripada hasad, maka kita harus punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Kenapa orang alhaakumut takatsur? Kenapa orang berlomba-lomba untuk memperbanyak harta untuk pamer? Karena tidak ada rasa cukup di dalam hatinya. Walaupun sebanyak apapun kata Rasulullah tidak khawatir akan kefakiran kita. Tapi Rasulullah khawatir ketika kita dikasihkan 2 lembah emas, kita mau lembah yang ketiga. Kenapa? Manusia ada kecenderungan untuk tidak merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi insya Allah, kalau kita punya sifat
sifat qanaah. Ujian sebesar apapun harta yang datang kepada kita, mudah-mudahan kita bisa merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian apalagi yang kata tadi ustadz kita, bahwasanya ujian akhir zaman adalah kesombongan. Coba lihat Al-Quran menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, ada di dalam Al-Quran kalimat al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Baghyan bainahum. Baghyu adalah kesombongan di dalam diri manusia. Ternyata al-baghyu ini muncul dari apa? Bukan muncul dari kebodohan, tapi muncul utul ilma. Setelah Allah berikan ilmu kepadanya. Betapa banyak sekarang teman-teman di rumah semakin sering ikut pengajian, semakin sering dia melawan orang tuanya. Kenapa? Karena merasa diri lebih hebat agamanya daripada orang tuanya. Semua yang dilakukan orang tuanya salah. Padahal ingat, sholat duhamu itu sunnah, tapi menyakiti hati orang tua itu neraka. Sholat tahajudmu itu sunnah, tapi menyakiti hati orang tua itu adalah durhaka. Ingat betapa banyak daripada kita utul ilma, diberikan ilmu kepada Allah hanya untuk mendebat orang lain, hanya untuk menjatuhkan orang lain. Itulah fitnah akhir zaman. Kenapa kita mencari ilmu untuk menjatuhkan orang lain? Kita mencari ilmu supaya silaturahim kita bagus, supaya kita tidak terkena yang namanya fitnah akhir zaman. Kenapa kita malah mencari ilmu hanya untuk menjatuhkan orang lain? Ingin dilihat lebih pintar daripada orang lain, ingin dilihat lebih mulia daripada orang lain. Ternyata orang yang mulia adalah ketika dia diberikan ilmu, justru semakin tawadu, justru semakin rendah hati di hadapan saudara-saudaranya. Nah, kalau kita mau lolos dari fitnah akhir zaman, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang semoga kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Lalu benteng untuk agar kita tidak kena fitnah itu apa yang harus dibentengi diri kita ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten camkan baik-baik. Yang pertama adalah iman. Iman yang Allah berikan anugerah kepada kita tanpa ada perantara. Allah kasih iman, Masya Allah. Perantaranya apa? Hidayah ataupun wejangan petuah-petuah dari siapapun. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pertama adalah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya punten, ayahanda, bunda, semuanya pemirsa, kalau ditanyakan punya iman, siapa yang telah memberikan iman? Jawabannya siapa? Allah. Rasulullah tidak memberikan iman, para kiai, para ulama tidak, tapi Allah. Punten, lihat kata-kata yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, sering kan? Itu adalah panggilan ihtiram, penghormatan, jabatan yang Allah panggil. Tapi ingat, apa di dalam makna ya ayyuhalladzina amanu? Melalui tempat yang sangat indah ini. Kalau sudah ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, simpan dua makna di dalamnya. Yang pertama adalah sentilan dari Allah agar kita bersyukur. Seolah-olah Allah katakan gini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apakah anda sadar kalau iman itu aku yang kasih, maka syukur kepada aku. Contoh kalau misalnya ada ibu, bapak kasih sepatu kepada anak kita, lalu anak itu tidak ucap terima kasih kepada orang tuanya, lalu bisa saja orang tua bilang gini, nak, bilang makasih dong sama bapak sama ibu yang udah belikan sepatu baru. Bisa kan? Tapi untuk sentilannya anak pakai sepatu baru, ibu bapak bilang, hei anak yang pakai sepatu baru. Anak itu bilang, dari mama, makasih ya Maya. Itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu, satu itu. Yang kedua, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, artinya adalah, punten, ya man aqrartum billahi rabba. Itu ada nagih. Hai orang-orang beriman, bukankah anda sudah bilang, aku adalah sebagai Rabbmu, maka aku perintahkan ini dan ini dan ini. Hanya iman yang akan membentengi daripada fitnah yang ada. Satu itu. Yang kedua apa? Amal soleh. Amal soleh itu yang akan membentengi dari berbagai macam hal kesulitan yang ada. Amal soleh, punten, dengan iman bisa menjadi ahli sorga. Dengan amal soleh menentukan tingkatan sorga. Maka yang memasukkan kita ke sorga bukan amal soleh. Yang membuat kita menjadi ahli sorga iman. Tapi yang menentukan tingkatan sorga adalah amal soleh. Ingat ini. Orang tidak bisa masuk sorga karena sholat. Orang tidak bisa masuk sorga karena puasa, karena haji, karena zakat. Tapi orang bisa masuk sorga karena apa? Iman. Setelah masuk surga, amal soleh yang menentukan tingkatannya. Maka dalam Al-Quran, illalladzina amanu wa amilus solihat. Lalu yang ketiganya adalah suhbah solihah. Teman yang baik yang bisa saling menasehati. Teman yang baik yang paling enak adalah yang bisa menasehati. Maka dikatakan, watawasau bil haqqi. Masya Allah, ini teman yang baik. Selanjutnya, sabar dalam menghadapi fitnah ini. Sabar dalam menghadapi dunia ini. Itulah yang ada dalam surah apa? Wal asr.
Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Imam Syafi'i mengatakan ini adalah arkanun najah. Ini adalah rukun kesuksesan. Ini adalah benteng kesuksesan. Iman, apalagi tadi? Amal soleh, lalu sohbah solihah, teman yang baik. Selanjutnya sabar. Sabar ketika menjaga iman. Sabar ini kepakai tiga-tiganya. Sabar ketika menjaga iman. Iya. Lalu sabar ketika melaksanakan amal soleh. Sabar ketika saling menasehati. Dan sabar untuk masalah sabar itu sendiri. Maka dikatakan dalam Al-Quran, isbiru, wasabiru, warabitu. Isbiru, sabarlah. Wasabiru, siapkan vitamin sabar. Buntan isbiru adalah sabar. Wasabiru, saling menasihati kesabaran. Warabitu, siapkan vitamin sabar. Karena kalau yang namanya musibah, itu ngedadak. Begitu dapat musibah, sabar. Inilah yang diindahkan 4 kesuksesan dalam kehidupan ini. Allah ibarik. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ustaz Abi Maki. Ya Allah. Makanya diperhatiin baik-baik, bagus banget Pak Ustaz ya. Makanya pembelajaran besar buat kita bahwa kehidupan ini pasti kita akan merugi kecuali orang beriman, orang beramal saleh, dan orang salih yang mengingatkan. Orang beriman tidak akan merasa rugi karena setiap apapun yang menimpa dalam kehidupannya, masalah dalam kehidupannya, semua ada hikmahnya. Sementara orang yang soleh, segala sesuatu pasti ada pahalanya. Amin. Dan sementara orang yang saling mengingatkan, yakin mereka tidak akan kesasar karena saling ingat mengingat. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Dari tema kita hari ini berbicara tentang masalah fitnah akhir zaman. Tadi ada yang saya garis bawahi luar biasa adalah banyaknya ilmu bukan menjadi untuk perdebatan, tapi untuk menyelesaikan semua segala masalah dengan hati yang tenang. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan lu sekali lagi buat semuanya. Terima kasih banyak buat para narasumber. Terima kasih banyak buat para bintang tamu, jamaah semua yang sudah hadir, jamaah yang di rumah. Jangan lupa saksikan terus setiap hari Islam itu indah di jam yang sama. Insya Allah selama bulan puasa ini kita akan setia terus menemani dan kita akan terus melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita ya. Mudah-mudahan setiap pembacaan kita Allah berikan pahala yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin amin. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.